Karakter wanita cantik berdasarkan sukunya. Ya teman, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku yang tersebar luas di berbagai daerah. Dalam sejumlah penelitian dikatakan sebanyak ribuan suku. Ya, jumlah bahasa juga demikian. Tak terhitung banyaknya, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki karakter masing-masing yang berbeda antara satu suku dengan suku yang lainnya. Kondisi yang membuat berbeda ini akibat pengaruh budaya yang berkembang di daerah tersebut. Iya, perbedaan karakter gadis-gadis dalam keragaman itu menjadi sangat menarik untuk diulas dan dipelajari. Yang pertama, suku Sunda. Orang Sunda, gadis Sunda atau perempuan Sunda dikenal dengan keramahannya ketika mereka menyapa dan bergaul. Para wanita Sunda atau gadis Sunda terkenal dengan pesona wajah yang menarik dan gaya berbicara yang lembut. Selain itu, orang Sunda juga memiliki sifat yang humoris. Kulit yang rata-rata cerah membuat kecantikan dan daya humor serta kesopanannya menjadi semakin sempurna. Nah teman, buat kamu yang sedang menjalin hubungan dengan gadis Sunda, belajarlah untuk ramah dan suka bercanda. Yang kedua, gadis Betawi. Orang atau gadis Betawi terkenal dengan gaya bahasa yang ceplas-ceplos. Kecantikan gadis Betawi dapat terpancar dari sikap yang ceplas-ceplos itu juga. Selain itu, perempuan atau gadis Betawi juga memiliki jiwa sosial yang tinggi teman, serta memegang teguh nilai keagamaan. Mempunyai prinsip yang teguh adalah karakter dari cewek Betawi. Nah teman, buat yang lagi pendekatan dengan keluarganya, jangan pernah menunjukkan sifat ragu-ragu ya. Kamu harus menunjukkan prinsip dan dasar yang kuat untuk menikahi gadis Betawi. Yang ketiga, gadis Aceh. Aceh merupakan kepanjangan dari Arab, Tionghoa, Eropa, Hindia. Tak heran ya jika secara fisik, gadis Aceh memiliki wajah cantik dan manis. Kecantikan ini berasal dari percampuran suku Aceh dengan berbagai negara. Ya, jika kamu berkunjung ke Aceh, kamu akan mendapati gadis Aceh yang memiliki kecantikan berbeda-beda. Di daerah Aceh Jaya, terdapat gadis putih bermata biru. Sedangkan di daerah Pidie dan sekitarnya, teman akan menemukan gadis cantik ala Hindia. Untuk gadis yang berwajah mirip Tionghoa, teman bisa berada di daerah pertengahan Aceh. Nah teman, gadis Aceh memiliki karakter yang sangat setia dan tahan banting terhadap keterpurukan dan kemiskinan. Selain itu, gadis-gadis Aceh memiliki prinsip dan cukup tegas dalam bersikap. Yang keempat, gadis Minangkabau. Banyak orang yang mengatakan orang Minangkabau atau Minang pada umumnya memiliki sifat pelit dan sangat perhitungan. Namun semua itu tidak benar ya teman. Orang Minang suka memperhitungkan segala sesuatu dengan matang sebelum bertindak. Kenapa itu terjadi? Karena mereka memang berwatak bisnis yang alami. Dari itu bisa terbawa dalam pergaulan, di mana segala sesuatunya dapat dilihat dari untung dan rugi secara material teman. Hal ini pun membuat mereka kadang-kadang selalu terkesan serius. Namun itu bukan berarti mereka keras, pelit, atau perhitungan. Nah teman, orang atau perempuan atau gadis Minang juga gigih dalam bekerja. Ini terlihat oleh banyaknya orang Minang yang merantau ke daerah lain bahkan hingga luar negeri. Maka buat teman yang sedang menjalin kasih dengan gadis Minang, tunjukkan kepada keluarganya jika teman gigih dalam merebut hatinya. Yang kelima, gadis Batak. Ia memiliki nafsu makan besar merupakan ciri-ciri orang Batak. Kebanyakan orang Batak dalam berbicara cenderung dengan volume yang keras dan logat yang kental. Menurut kebanyakan orang nih ya, wajah orang Batak berbentuk segi empat. Dari dulu orang Batak dikenal pantang menyerah. Kalau orang Batak sudah suka sama orang, pasti dia akan mengejarnya sampai dapat. Itu juga menjadi ciri khas dan karakter para gadis Batak. Perempuan Batak rata-rata sukses dalam berkarir. Meskipun mereka bukan berkarakter seorang pedagang seperti gadis Minang, tetapi dengan naluri dan semangat juang yang mereka miliki, mereka bisa menjadi istri yang cocok untuk
mengarungi kehidupan yang terkadang penuh kesulitan dan terkadang mudah. Tahu tidak teman, cewek Batak itu tangguh, gak manja dan selalu semangat. Mereka sangat kuat untuk memperjuangkan hak-hak orang atau membela orang-orang yang perlu bantuan. Itulah mengapa orang Batak banyak yang menjadi pengacara. Yang keenam, gadis Melayu. Ada yang mengatakan kalau orang Melayu sekaligus para gadis Melayu memiliki sifat yang cenderung pemalas. Orang Melayu lebih suka hidup bersahaja daripada hidup bersusah payah. Memiliki harga diri yang tinggi dan suka memberikan makna tersirat dalam ucapannya, serta suka berbasa-basi. Itu yang membuat tingkat kesejahteraan orang Melayu berada di bawah suku pendatang. Karena kurang motivasi untuk meningkatkan taraf hidup. Hanya baiknya nih ya, mereka tidak terlalu mempermasalahkan pasangan mereka yang tidak kaya atau tidak memiliki materi yang cukup. Yang ketujuh, gadis Jawa. Orang Jawa demikian juga terkenal pekerja keras, ulet dan rajin sekaligus menerima apa adanya. Para gadis Jawa nih ya, dikenal ramah, kalem, serta santun. Dalam berbicara, gadis Jawa sangat lemah lembut. Hal ini dilakukan agar lawan bicara tidak tersinggung. Mereka lebih suka mementingkan keluarga atau teman dibandingkan materi. Mereka merupakan seorang yang penurut. Untuk perempuan atau gadis Jawa yang sudah menikah, biasanya mereka selalu nurut dan patuh pada suaminya. Gadis Jawa dapat diajak untuk menderita dan hidup prihatin. Tentunya sambil sama-sama berjuang untuk mencapai keberhasilan. Yang kedelapan, gadis Dayak. Suku Dayak merupakan suku asli Kalimantan yang hidup di daerah pedalaman. Orang suku Dayak cenderung ramah tamah dan pemalu. Mereka selalu menerima pendatang dengan tangan terbuka. Dalam adat istiadat suku Dayak, mereka juga sangat menghargai perempuan. Tak jarang, banyak yang mengatakan kalau menikah dengan perempuan Dayak, biayanya mahal. Karakter perempuan Dayak atau gadis Dayak dikenal suka menjaga hubungan baik terhadap sesama. Mereka juga tidak gampang percaya terhadap orang asing. Mereka selalu cermat dan hati-hati. Bagi gadis atau perempuan Dayak nih ya, keluarga menjadi nomor satu. Karena itulah teman, kalau ingin mempersunting gadis Dayak, teman harus menghormati keluarganya ya. Keputusan keluarga untuk menerima teman untuk menikahi anak gadisnya menjadi sangat penting. Boleh kamu katakan sudah klop sama gadis Dayak, tetapi jika orang tuanya tidak setuju, bisa bubar ya. Yang kesembilan, gadis Banjar. Orang Banjar memiliki gaya bicara yang cepat dan terkesan ramai. Di mana ada orang Banjar pasti ramai. Orang Banjar atau gadis Banjar memiliki sikap yang blak-blakan dan ceplas-ceplos, tetapi tidak mudah marah dan mudah bergaul. Dari segi fisik, gadis Banjar terlihat cantik-cantik. Selain itu, gadis Banjar juga dikenal agamis. Dengan sikap ceplos-ceplos itu yang menjadi karakter dasarnya, membuat gadis Banjar sangat cantik. Itulah keunggulan untuk dijadikan istri atau pendamping. Nah teman, itu tadi adalah karakter wanita cantik berdasarkan sukunya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.